Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ersa dari Prodi Pendidikan dan Pembangunan UNJ 2017 sebagai pengisi suara di video ini yang merupakan salah satu syarat dari laporan praktek keterampilan mengajar. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Kami melakukan kegiatan praktek keterampilan mengajar di SMKM 35 Jakarta. Selanjutnya ada video pembelajaran PKM di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 35 Jakarta dengan materi gaya batang konstruksi rangka sederhana metode Cremona. Berikut merupakan video pembelajaran yang disusun oleh Rina Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mekanika teknik dengan materi analisa struktur rangka batang metode Cremona. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah peserta didik dapat menghitung gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana dengan metode Cremona dengan 90% benar. Yang pertama, sebelum belajar melukis gaya batang dengan metode Cremona, kita harus mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang ke-1, lukislah gaya batang dengan skala yang teliti. Kedua, pada setiap titik buhul maksimum hanya ada 2 gaya yang belum diketahui. Ketiga, gaya yang meninggalkan titik buhul adalah batang tarik, sedangkan gaya yang menuju titik buhul adalah batang tekan. Keempat, setiap lukisan pada titik buhul merupakan lukisan menutup. Dan yang kelima, arah putaran lukisan dapat searah atau berlawanan jarum jam. Yang terpenting harus konsisten. Di sini ada contoh soal. Hitunglah besaran gaya-gaya batang dengan metode Cremona pada sebuah konstruksi kuda-kuda berikut. Kita dapat melihat dua tumpuan pada gambar ini, yaitu sendi dan roll, A dan B. Kemudian ada beban 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita dapat uraikan gaya-gaya batangnya sesuai dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Perlu kita ingat bahwa analisa metode Cremona itu adalah menggunakan metode lukis atau grafis. Sehingga kita harus melukis gaya-gaya batang tersebut dengan skala jarak dan skala gaya yang sesuai. Di sini kita ambil contoh, kita lukis konstruksi kuda-kuda tersebut dengan skala jarak 1:100 cm dan skala gaya 1:100 kg. Langkah pertama dalam menghitung dengan metode Cremona yaitu kita harus menghitung reaksi pada tumpuan. Di sini ada 2 tumpuan yaitu VA dan VB. Kita hitung reaksi tumpuan. Sigma V sama dengan 0. VA tambah VB sama dengan jumlah dari beban yang ada. Kita masukkan angkanya dari P1 sampai P5. Kita dapatkan sebesar 400 kg. Karena simetris, maka VA tambah VB sama dengan 400 kg dibagi 2 sama dengan 200 kg di setiap perletakan. Yang kedua, kita harus membuat daftar konstruksi gaya batang dengan mengingat hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelumnya. Yang pertama adalah kita membuat tabel yang berisi titik buhul dan segi banyaknya gaya. Di sini kita mulai pada titik buhul A. Kita sudah ketahui VA dan P1, sehingga kita akan menghitung gaya batang 5 dan 1. Dan setelahnya, kita sudah dapatkan batang 5 dan 1, kita masuk ke titik buhul C, dan seterusnya. Setelah itu, kita masuk ke pelukisan gaya batang yang dimulai dari titik buhul A. Kita ikuti alur daftar konstruksi gaya batang yang sudah kita buat sebelumnya.
kita lukiskan VA sebesar 200 kg. Kemudian P1 50 kg. Pastikan dengan menggunakan skala yang tepat. Selanjutnya setelah P1, kita tarik garis batang 5 sejajar dengan konstruksi arahnya adalah menuju titik buhul A, sehingga batang 5 adalah batang tekan. Selanjutnya batang 1. Batang 1 itu kita gambar sampai dengan menutup pada batang awal di VA. Arah batang 1 adalah menjauhi titik buhul, sehingga batang 1 adalah batang tarik kita lukiskan. Kita sudah sampai menghitung gaya batang 5 dan 1. Gaya batang 5 itu batang tekan dan 1 itu batang tarik. Kemudian ukurlah gaya batang yang belum diketahui, kemudian dikalikan skala gaya yang digunakan. Cara perhitungan dengan mengukur gaya batang 5 dan batang 1, dan kemudian dikalikan dengan skala yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan skala gaya 1 cm sama dengan 100 kg. Kalian bisa mengukurnya menggunakan alat ukur penggaris dari hasil gambar yang kalian buat sebelumnya. Di sini fungsi dari pentingnya penggunaan skala pada metode ini, sehingga mendapatkan batang 5 sebesar 3 cm, kemudian dikalikan dengan 100 kg didapatkan 300 kg batang tekan, dan batang 1 sebesar 2,6 cm didapatkan 260 kg batang tarik. Selanjutnya kita masuk ke titik buhul C untuk mendapatkan gaya batang 9 dan 2. Yang pertama gaya batang 1, kita tarik garis gaya batang 1. Batang 2 berbalik. Karena pada titik buhul C tidak ada gaya luar, maka batang 9 adalah batang 0, sehingga kita simbolkan sebagai titik. Di sini otomatis gaya batang 2 sama dengan gaya batang 1, yaitu batang tarik sebesar 260 kg. Dan batang 9 adalah batang 0. Kemudian kita masuk pada titik buhul F yang terdapat dua gaya batang yang belum diketahui, yaitu gaya batang 6 dan 10. Kita sudah dapatkan gaya batang 5, 9, dan P2. Kita harus ingat arah putaran kita adalah searah jarum jam. Maka dari itu kita harus mulai dari batang 9. Batang 9 kita anggap sebagai titik di sini karena gayanya 0. Kemudian kita buat batang 5. Kemudian P2. Setelah P2 kita gambarkan batang 6. Kemudian terakhir tutup dengan batang 10 menuju ke titik awal, yaitu batang 9. Dari lukisan tersebut didapatkan gaya batang 6 sebesar 200 kg batang tekan dan gaya batang 10 sebesar 100 kg batang tekan. Selanjutnya kita menuju ke titik buhul G. Pada titik buhul G ada dua gaya batang yang belum diketahui, yaitu batang 7 dan 11. Batang 6 kita sudah ketahui, sehingga kita bisa menghitung batang 7 dan 11. Langkah pertama adalah kita lukis batang 6, batang yang sudah kita ketahui. Kemudian dilanjutkan ke P3 sebesar 100 kg. Ingat, kita selalu menggambar searah jarum jam dan menggunakan skala gaya. Setelah kita gambar batang P3, kemudian kita gambar gaya batang 7. Kemudian kita tutup dengan gaya batang 11 menuju titik awal 6.
Didapatkan gaya batang 7 sebesar 200 kg batang tekan dan gaya batang 11 sebesar 100 kg batang tarik. Selanjutnya titik buhul D. Batang yang belum diketahui adalah gaya batang 3 dan 12. Kita sudah dapatkan gaya batang 2, 10, dan 11. Maka dari sini kita bisa gambarkan dari titik buhul D. Kita mulai dari 2, kemudian 10, 11, 12, dan kita tutup dengan 3. Menutup kembali ke gaya batang 2. Di sini kita dapatkan gaya batang 12 sebesar 100 kg dan gaya batang 3 sebesar 260 kg batang tarik. Selanjutnya masuk ke titik buhul E. Pada titik buhul E kita akan menghitung gaya batang 13 dan 4. Kita sudah dapatkan gaya batang 3. Kita mulai lukis searah jarum jam dari batang 3. Di sini tidak ada gaya luar, sehingga gaya batang 13 adalah 0. Kita simbolkan sebagai titik. Kemudian kita tutup dengan gaya batang 4. Kembali ke titik awal batang 3. Di sini kita dapatkan gaya batang 13 adalah 0 kg dan batang 4 sebesar 260 kg batang tarik. Selanjutnya kita bisa hitung gaya batang 8 di titik H atau B. Di sini hanya tinggal satu gaya batang yang belum diketahui nilainya. Kita akan coba dengan titik buhul H. Kita mulai dari titik 13, yaitu batang 0. Kita simbolkan dengan titik saja. Kemudian selanjutnya kita lukis gaya batang 12. Kemudian garis gaya batang 7. Selanjutnya lukis gaya batang P4 sebesar 100 kg. Kita tutup dengan gaya batang 8 menuju batang 13. Di sini kita dapatkan gaya batang 8 sebesar 300 kg batang tekan. Kemudian terakhir kita cek dengan titik buhul B. Pada titik buhul B terdapat dua gaya batang, yaitu 4 dan 8 dengan gaya luar 50 kg P5 dan VB sebesar 200 kg. Kita coba lukiskan pertama batang 4, selanjutnya batang 8, kemudian P5 sebesar 50 kg. Kemudian kita tutup dengan reaksi tumpuan VB sebesar 200 kg. Pada contoh tadi kita menggunakan putaran searah jarum jam. Di sini kita sudah dapatkan semua gaya batang. Kemudian kita masukkan ke daftar tabel seperti berikut ini. Sampai di sini pertemuan kita dalam membahas metode Cremona. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita menggunakan metode pembelajaran. Media pembelajaran yang kami gunakan adalah berikut merupakan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, berikut merupakan metode penilaian. Lalu kesimpulan dari materi tersebut adalah sekian dan terima kasih.